Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, tadi jam pertama pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Oke, sekarang sudah memasuki kegiatan Ibu, kegiatan pembelajaran BK. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang praktik baik 7 jurus BK hebat yang ketiga. Oke, sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Febri. Keterangannya apa? Oke, semoga Febri segera diberikan kesembuhan agar dia kembali ke sekolah lagi, ya. Oke, ya. Bisa kita mulai? Oke ya. Implementasi praktik baik 7 jurus BK hebat yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi, ya. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita akan menyanyikan, melakukan gerakan 7 jurus BK hebat. Oke, kepada seluruh siswa silahkan berdiri dan di samping mejanya masing-masing. Cari tempat yang memang kalian tidak terganggu. Oke. Depan. Maju sini. Sini, depan sini, Mas. Sini. Nah, depan boleh. Oke. Sudah siap? Hadap ke depan semuanya. Murid mandiri dan Yuk, ikut yuk. tumbuh di Lingkungan sehat. Yuk, gerakan semuanya. bersama Tubuh yang hebat. Tubuh kita yang sahabat. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. jaga konsistensi, Menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Ini aman dan nyaman, menyenangkan, menggembirakan. Yuk. Ayo, gerakan. Bersama ayo kita sempurnakan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, mengelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ayo, gerak. Konsistensi dan koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid BK hebat. 7 jurus BK hebat. Jurus akan kuingat. Oke, terima kasih. Silahkan seluruh siswa duduk di kursinya masing-masing. Ya.
Oke, sudah? Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Oke, udah ya. Oke, kita melanjutkan materi selanjutnya. Nah, setelah kita tahu gerakan 7 jurus BK hebat, sekarang Ibu ada sebuah permainan, yaitu permainan kartu. Ya, kartu yang Ibu gunakan ini bukan untuk main yang seperti di lingkungan masyarakat itu, tetapi nanti setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu kotak kartu. Ya, nantinya akan membuat apa? Sebuah menara. Ya, oke. Jadi sekarang langkah yang pertama, silahkan seluruh siswa ini membentuk kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 5 atau 6 siswa. Oke, bisa dilaksanakan sekarang? Silakan dikondisikan tempatnya. Oke, sudah. Silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mau ikut kelompok yang mana? Oke, ada berapa kelompok ini? Ada 4 kelompok ya. Oke, agak maju sedikit. Oke. Setiap kelompok mendapatkan kartu. Silakan dibuka dulu, tapi jangan dimainkan. Dibuka. Sudah? Sudah dibuka? Silakan kartunya boleh dibuka. Segelnya dibuka. Ya, silakan dibuka kartunya. Oke, sudah? Ayo. Dikeluarkan dari kotaknya. Oke. Oke ya. Silakan di kelompoknya kalian masing-masing untuk berdiskusi ya. Bagaimana caranya untuk menyusun kartu itu menjadi sebuah menara yang tinggi dan kokoh. Boleh bentuknya berbeda dengan kelompok yang lainnya, sekreatif mungkin. Oke, paham? Paham? Oke, setelah hitungan ketiga kita mulai ya. Oke, waktunya Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, setelah hitungan ketiga kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silahkan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk membentuk menara tersebut. Oke, silahkan disusun. Oke, yuk, silakan berdiskusi. Waktu terus berjalan. Ya, silakan. Oke, silakan membentuk menara yang kokoh dan menjulang tinggi. Waktu 5 menit. Yuk. Silakan didiskusikan dengan temannya. Yuk, lanjutkan lagi sampai tinggi. Boleh dibolak-balik. Yuk, saling kerjasama yang lainnya. Dalam anggota silahkan bekerja sama. Ya, waktunya sudah 3 menit. Waktu sudah berjalan 3 menit 50 detik. Sudah 4 menit, waktu tinggal 1 menit lagi. Ya. Waktu tinggal 1 menit lagi.
30 detik lagi. Ayo, semangat. Oke. Oke, waktu sudah selesai. Letakkan kartunya. Semua siswa letakkan kartunya. Jangan dirusak. Biarkan yang apa yang sudah terjadi. Oke ya. Oke, tetap berdiri di tetap di situ ya. Oke. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, sudah terbentuk sebuah menara, ya. Oke, ya, jangan dirusak, diamkan dulu. Oke, coba kelompok mana yang menaranya menjulang tinggi dan kokoh? Sudah, waktunya sudah habis, Mas. Oke, ya. Oke, ternyata seimbang ya. Ini untuk kelompok ini. Oke, coba untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, ketika menara kalian tadi membuat sebuah menara, apakah kalian semua mengalami sebuah kegagalan? Ya. Oke. Setelah itu, ya, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian yang pertama kalian rasakan? Kecewa. Terus apa lagi? Merengut. Apa lagi? Emosi. Terus apa lagi? Perasaan apa yang muncul ketika menara kalian roboh? Apa? Jengkel. Yang sini tadi udah menjulang tinggi, tiba-tiba mau berusaha tinggi lagi, roboh lagi. Apa? Kecewa. Yang kalian rasakan kecewa. Oke. Tadi sudah merasakan kalian ketika roboh itu kecewa. Coba setelah menara kalian roboh, ada nggak usaha kalian untuk bangkit lagi, untuk membuat menara lagi? Ada. Dengan usaha apa? Coba kelompok sini. Apa ya usaha kalian tadi bisa agar menara kalian berdiri? Dengannya apa? Berusaha untuk membuatnya lagi, mencoba lagi. Oke. Terus apa lagi selain itu? Berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Terus apa lagi? Selain itu, pakai sebuah trik kerjasama ya. Ya, oke. Trik kerjasama agar gimana menara itu bisa berdiri menjadi kokoh. Coba, tadi kelompok 1 menaranya telah berhasil dibuat. Walaupun nggak terlalu tinggi, tapi tinggi di antara kelompok yang lainnya. Coba, perasaan apa yang muncul ketika kalian membuat menara itu berhasil? Sampaikan. Senang, bangga, merasa berhasil, bahagia, bangga gitu ya. Oke, coba sekarang perwakilan dari kelompok ini sampaikan. Ketika menara kalian roboh, perasaan apa yang muncul? Kecewa, terus apa lagi? Sedih, emosi. Oke ya. Oke. Ada nggak tadi untuk rasa bangkit lagi untuk bisa gimana caranya menara itu? Ada. Oke. Kelompok sini juga iya. Tadi berhasil nggak? Berhasil. Tapi ada yang lebih berhasil dari kelompoknya. Oke. Ketika menara kalian itu roboh, apa yang kalian rasakan? Jengkel, kecewa, geram, emosi ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang perhatikan resiliensi. Boleh hadap ke depan semuanya. Oke. Resiliensi atau daya lenting adalah kemampuan masing-masing orang untuk bangkit kembali setelah menghadapi suatu kesulitan. Nah, jadi seperti yang kalian terapkan di permainan tadi ya kan? Ketika kalian mengalami sebuah kegagalan atau kemampuannya itu kurang sesuai, maka kalian ada kemampuan untuk menghadapi kesulitan itu untuk bangkitlah lagi. Tadi ada yang menyerah kelompoknya?
Nggak mau mengulang lagi? Oke. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Oke. Sementara itu, mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan yang tinggi. Oke. Daya lenting atau resiliensi. Mengapa penting? Oke, yang pertama, pada proses belajar dan tumbuh, peserta didik akan menghadapi berbagai tantangan, yaitu gagal menyelesaikan tugas, yang kedua, kalah dalam permainan, yang ketiga, mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Oke, seperti yang diterapkan di kelompok tadi, ya kan? Nah, kalian ketika bermain kartu tadi mengalami yang pertama, gagal menyelesaikan tugas. Ketika membuat menara, tadi ada yang gagal. Apa langsung berhasil? Enggak, tidak. Nah, ada gagal. Terus yang kedua, kalah dalam permainan. Dalam artian, kelompok satu dengan kelompok yang kedua, ternyata menara yang lebih tinggi itu didapat oleh kelompok satu. Oke, mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang menaranya gagal tadi berarti harapannya tidak sesuai, ya kan, dengan diri kita kan. Padahal udah berusaha, saya ingin menara itu tinggi, ya kan, tetapi ada kegagalan. Oke, kegagalan adalah bagian yang wajar dalam kehidupan. Namun peserta didik yang tangguh, ya, peserta didik yang tangguh tidak berhenti ketika mengalami sebuah kegagalan. Mereka mencoba lagi, belajar lagi dari kesalahan yang dia lakukan, dan perlahan akan menjadi lebih kuat. Jadi kalau ini ya, kalian kita terapkan dalam kehidupan di sekolahan. Ketika kalian belajar, kalian menghadapi kegagalan, ya kan? Menghadapi kegagalan dalam artian kalian mendapatkan nilai belum mencapai KKM. Maka apa yang kalian lakukan? Kalian ada usaha untuk bangkit lagi untuk mencapai nilai itu mencapai KKM. Dengan cara apa? Belajar lebih giat lagi, ya kan, pantang menyerah dengan strategi belajar yang berbeda yang akan kalian lakukan agar apa? Mencapai tujuan yang kalian inginkan. Oke ya. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kartunya silahkan disimpan. Oke, yuk. Maju lagi. Oke, sudah. Sudah. Oke. Dari permainan tadi kita bisa mengambil kesimpulan dan kita bisa menerapkan ke depannya, ya. Kalian kan sebagai peserta didik, sebagai pelajar, ya kan, ketika kalian mengalami sebuah kegagalan, ya, yang harus kalian lakukan bukan berarti kalian adalah putus asa, tetapi kalian harus apa? Harus punya rasa bangkit lagi, semangat yang sangat luar biasa. Kalau kalian gagal dalam belajar, maka apa? Ayo, kedepannya strategi belajarnya harus diperbaiki lagi. Oh, dengan cara yang seperti ini saya kurang berhasil, berarti cari cara yang lainnya. Oke, jadi kalian harus punya rasa untuk bangkit lagi, semangat lagi, belajar lebih giat lagi. Oke, paham? Oke, materi layanan pada hari ini cukup sekian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kalian boleh istirahat, ya kan.
Oke, demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.